Masih POV author. Waktu saat setelah membalas pesan dari Fadil. Siapa? Tanya Aida kepada suaminya itu. Dia bisa melihat wajah kesal suaminya. Itu Fadil, masa nanyain malam pertama harus bagaimana? Sungguh memalukan, mana mungkinkah aku menjawabnya dengan detail, jawab Azam sambil menyusupkan tangannya ke dalam piyama tidur Aida. Begitukah? Aida tersenyum geli mendengar jawaban suaminya itu. Ah, ternyata Fadil sepolos itu ya. Gak kayak seseorang, ujar Aida sambil melirik suaminya yang sudah tak bisa diam tangannya. Kamu sedang mengejekku ya? Azam langsung mendorong istrinya agar merebah. Is, kamu merasa ya? Hahaha. Aida tertawa renyah bercampur desahan, matanya sampai merem-melek. Menikmati sentuhan suaminya yang sengaja berbuat nakal. Aku kan nakal cuma sama kamu saja, istriku tersayang, sahut Azam cepat, setengah berbisik di telinga istrinya. Kamu menjawab apa? Tanya Aida yang penasaran. Is kepo ya kamu? Azam mengeluarkan tangannya dari dalam piyama istrinya itu. Entah kenapa, tapi Aida jadi merasa sedikit kecewa. Haha, dasar Aida mesum. Azam menarik tubuh istrinya, hingga mereka kini miring saling berhadapan. Azam tersenyum, yang menurut Aida senyumannya itu penuh kelicikan. Kenapa senyummu seperti itu? Kamu terlihat jahat begitu, ujar Aida sambil menatap suaminya dengan gemas. Begitukah? Wah istriku yang paling cantik sedunia ini sekarang udah berani ngatain aku ya, Azam tersenyum, lalu mencubit gemas hidung Aida, istri kesayangannya itu. Hehehe, iya maaf sayang. Suamiku yang paling ganteng, tapi kamu jangan fitnah juga dong, sahut Aida dengan kekahannya. Fitnah? Fitnah apaan? Azam mengerutkan dahinya bingung. Itu barusan kamu bilang kalau aku yang paling cantik sedunia, ah bohong banget sih. Nanti kalau ada orang cantik beneran, lalu mendengarnya bisa muntah dia, hahaha, jawab Aida diiringi tawanya. Ya biar saja mereka para wanita cantik dengar, pokoknya bagi aku kamu yang tercantik, terlucu dan kesayanganku, titik gak pakai koma, ujar Azam. Lalu dia memeluk Atia erat, mengecupi puncak kepalanya, turun ke pipinya dan berakhir di hidungnya. Aida merasa terharu, dia merasa begitu disayangi dan dicintai suaminya itu. Suami yang awalnya, dia merasa sebal, tidak suka apalagi cinta. Tuan dingin, yang suka memaksa dan merasa benar sendiri. Tapi, lihatlah sekarang, pria itu ternyata begitu baik di matanya. Lembut dan selalu bersikap hangat, penuh cinta dan kasih sayang. Aida meneteskan air mata haru dan bahagianya. Hei, kenapa nangis? Apa aku sudah menyakiti hatimu? Azam mulai panik. Hik. Ditanya seperti itu oleh suaminya, Aida malah semakin menjadi nangisnya. Kok malah semakin kencang nangisnya? Katakan apa salahku? Aku minta maaf ya, ujar Azam yang makin mengeratkan pelukannya dengan rasa bersalah dan bingung. Ya, dia merasa bingung salahnya apa. Dan di mana? Untuk sesaat, mereka diam. Azam yang diam. Karena, Aida masih sesenggukan di dalam pelukannya itu. Setelah beberapa saat, barulah Aida bisa menghentikan tangisannya, dia mulai bisa bicara. Aku menangis bukan karena kamu salah padaku, tapi karena aku terlalu bahagia. Aku merasa dicintai, disayangi dan diinginkan. Ternyata kamu baik, sangat baik. Aku bersyukur bisa menjadi istrimu, hik. Aida malah nangis lagi kan, padahal baru saja berhenti. Dan itu membuat Azam tertawa. Merasa lucu saja akan sikap istrinya itu. Ah, ternyata, di balik sikap Aida yang terkadang suka jutek itu, menyimpan hatinya yang begitu lembut. Sehingga, membuat Aida gampang terharu dan menangis. Hei istriku, kok makin cengeng aja ya, hahaha. Azam mengecup pipinya dengan sayang.
Cup jangan nangis lagi dong, kalau nangis terus kapan bikin dedek bayinya, hahaha, goda Azam yang membuat Aida merasa geli mendengarnya. Aida mencubit perut suaminya itu, is dasar mesum, sahutnya cepat. Dengan pipi merona karena malu mendengar perkataan sang suami. Tapi kamu suka banget kan, aku mesumin gitu hehehe, sahut Azam cepat. Awalnya aku kira suamiku itu dingin ya, tapi ternyata udah kayak es krim yang meleleh sekarang, ujar Aida mencebikkan bibirnya. Ya kan kamu yang udah bikin aku meleleh, hehehe. Azam terkekeh, dia juga bingung sendiri. Semenjak menikah dengan Aida, dia sudah seperti ABG yang baru jatuh cinta. Apalagi, setelah tahu perasaan Aida sama dengannya. Cinta dibalas cinta, dia jadi makin bucin dan suka ngegombal sekarang. Aida sungguh sudah membawa perubahan dalam dirinya, membawa kebahagiaan dan cinta yang begitu besar bagi dirinya. Aku mencintaimu Ai, jangan pernah pergi dariku ya. Azam mengeratkan pelukannya. Tentu saja, kamu pun jangan pernah menduakan aku. Aku gak akan sanggup diduakan, sahut Aida. Dia menyuruhkan wajahnya di dada bidang sang suami, sementara jemari tangannya menari-nari di dada Azam. Azam mendesah, sesuatu dalam dirinya sudah berontak. Kamu nakal ya, ujar Azam yang makin tak tahan. Nakal apaan? Itu kamunya aja yang mesum, sahut Aida yang paham maksudnya. Azam mulai semakin tak tahan. Apa? Padahal Aida tahu maksudnya. Ayo, ujar Azam yang tangannya sudah menyusup ke dalam piyama istrinya dan mulai menyentuh gemas buah-buahan milik Ada. Kemana? Tanya Aida sambil mengulum senyum, karena sengaja menggoda suaminya. Kemana? Ke sorga dunia dong, ayo bikin dedek bayi sekarang. Kamu udah bereskan kedatangan tamunya, sahut Azam. Seminggu ini, Aida memang kedatangan tamu bulanan. Jadi, dia udah gak dapat jatah seminggu ini. Jawab Aida malu-malu. Apa? Tanya Azam makin gemas, dan tak sabar. Ia udah bersih, pipi Aida sampai merona saat menjawabnya. Yes, ayo kalau gitu. Tanpa menunggu jawaban lagi, Azam langsung mengungkung tubuh istrinya itu. Mulai menelusuri seluruh wajah istrinya penuh kasih sayang, menelusuri setiap inci tubuh sang istri. Dan ya akhirnya, mereka menyatukan diri. Memadu kasih dengan penuh cinta dan kasih sayang. Aku mencintaimu, terima kasih ya sayang, ujar Azam sambil mengecup kening istrinya usai kegiatan panas mereka. Aida hanya tersenyum dan menjawab dengan malu-malu. Iya, sama-sama, lalu mereka pun terlelap. Besok paginya, Ai sayang, nanti sore kita ke dokter kandungan ya. Azam berkata usai sarapan mereka selesai. Mau ngapain? Kan aku juga belum hamil. Tanya Aida sambil menatap suaminya heran. Aku udah bikin janji, ya untuk mengikuti program kehamilan. Agar kita cepat punya bayi yang lucu dan menggemaskan seperti kamu, sahut Azam. Dia menatap istrinya penuh cinta. Aida tersenyum. Dasar bucin, lihat saja tatapannya itu. Tapi aku juga makin bucin sama dia. Pekik Aida dalam hati. Kamu kenapa senyum-senyum begitu? Azam menatap istrinya heran. Aku cuma heran aja, kok suamiku itu makin ganteng aja ya, gombal Aida, dan itu sukses membuat Azam tersenyum malu dan bahagia bercampur baper. Tentu dong, aku kan memang selalu ganteng, ujar Azam dengan gaya narsisnya. Ternyata narsismu gak hilang-hilang ya, hehehe. Aida terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Kan aku narsis cuma sama kamu aja, sahut Azam, dia menaik turunkan kedua alisnya. Aida pun hanya mencebikkan bibir menanggapinya. Dasar narsis, sahutnya. Azam hanya tersenyum tipis. Dokternya cewek cowok? Tanya Aida. Cewek, jawab Azam. Aida cemberut. Loh kenapa cemberut? Tanya Azam heran. Aku gak suka kamu pilih dokter cewek, maunya ya dokter cowok, jawab Aida, masih cemberut. Azam menyipitkan matanya. Kamu mau cari selingkuhan dokter? Tanya Azam sinis. Bukan.
Kalau dokternya cewek, aku cemburu. Kamu kan ganteng, nanti itu dokter malah naksir kamu. Aida menjawab dengan kesal. Azam pindah duduk ke samping istrinya. Saat ini, mereka masih di meja makan dan duduk berseberangan. Kalau punya istri semanis dan semenggemaskan ini, mana mungkin mau yang lain? Yang ada kalau dokter cowok, akunya yang cemburu. Aku gak yakin, kamu tahan godaan cowok ganteng, ujar Azam sambil mengecup pipi istrinya itu. Is, kamu pikir aku ini akan jatuh cinta sama cowok lain apa? Aida makin merengut. Bisa saja, karena aku yakin cinta aku ke kamu lebih besar dari cinta kamu ke aku. Titik. Nah kalau udah pakai titik begitu, Aida tahu suaminya sedang tak mau kalah. Is, terserah kamu ajalah. Aku tahu kamu itu gak mau ngalah sama aku, padahal aku cintanya lebih banyak sama kamu, sahut Aida yang langsung mengecup bibir suaminya. Dan Azam terkejut, bercampur bahagia. Sorenya sepulang dari kantor, Azam langsung menemui dokter kandungan. Aida diperiksa untuk mengikuti program kehamilan. Beruntung, kondisi kesehatan Aida baik dan subur. Begitupun Azam. Kamu mau kan punya banyak anak dariku, jika Tuhan mempercayakannya pada kita? Tanya Azam, setelah mereka pulang dari dokter kandungan. Saat ini mereka sedang duduk santai sambil nonton acara TV di ruang santai. Dia sedikit takut, kalau Aida sama seperti Hana dulu, yang tak mau hamil. Tentu saja aku mau, anak itu adalah rezeki dari Yang Maha Kuasa. Aku akan mengandung dan merawatnya dengan rasa bahagia, rasa cinta dan penuh kasih sayang, apalagi ada suami sebaik dirimu. Aida menyurutkan wajahnya di dada sang suami. Terima kasih sayang, aku makin bucin saja sama kamu rasanya, ujar Azam sambil mengecupi puncak kepala istrinya banyak-banyak. Aida hanya mengulum senyuman mendengar perkataan suaminya itu. Lucu, menggemaskan dan membuatnya baper.